Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Apakah Anda merasa diberkati Tuhan? Syukur pada Allah. Hari ini kita berbicara tentang sacrifice, pengorbanan. Pak Frans tadi mengisahkan kehidupan, secercah kehidupan sebagai pemenang dalam masa pandemi. Apakah Anda juga pemenang dalam masa pandemi? Ya atau tidak? Kalau tidak, saya tidak mengunjungi Anda di sini. Saya mengunjungi Anda di Taman Makam Pahlawan. Dan saya pun berada di sana gitu ya. Jadi malam hari ini kalau kita berbicara tentang sacrifice, pengorbanan. Saya pikir tema ini adalah tema yang wajar sih, setiap hari orang menghadapi dan orang melakukan. Tadi Pak Frans berkata, saya ingin ayah saya sembuh. Bisnisnya ditinggalkan. Dia hanya telepon. Lebih berharga mana? Ayahnya atau bisnisnya? Kata siapa soteul loh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mengerti kalau saya mau mendapatkan sesuatu, saya harus melakukan dengan cara apapun. Jadi pengorbanan itu hal yang lumrah. Seorang anak biasa main game sampai jereng matanya. Sampai jempolnya kapalan. Sampai jarinya semuanya jempol. Tapi pada saat mau ujian, dia berhenti dulu main game. Kenapa? Karena dia tahu saya harus lulus. Saya harus mendapatkan nilai yang baik. Maka saya tinggalkan. Maka kalau kita berbicara tentang pengorbanan, kita punya prinsip you pay, you will get. Saya bayar, saya dapat. I do nothing, so you will not get something. Saya pun sama, tinggal di paroki yang baru, senyum-senyum dengan ibu-ibu, ya Allah. Kulkas penuh saudara-saudara. You see, you pay, you get. Saya senyum dengan bapak-bapak, ya Tuhanku da Allah. Tidak ada efek apapun. Ibu-ibu itu kan langsung peka, aduh Romo sudah makan belum? Di pastoran kurang apa? Saya senyum, kurang gitu. Jadi saya pun pernah berbicara tuh, jangan pernah mencoba memuji masakan ibu-ibu. Tiap hari tuh datang masakan itu. Saya pernah, Bu, ayamnya enak. Ya Tuhan, pagi siang malam ayam terus. Sampai lama-lama kita bersayap gitu ya. You pay and you will get. Tapi pada saat saya mencoba untuk merenungkan pengorbanan, kalau pengorbanan, kata dasarnya apa? Korban. Lebih senang mana? Anda mengorbankan orang lain atau dikorbankan oleh orang lain? Lihat toh, anak-anak kejahatan nggak langsung menjawab, cuma hehehe. Kita lebih senang mengorbankan. Korban. Jadi korban itu waktu saya lihat di dalam kamus, korban itu berarti orang atau binatang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat. Jadi pengorbanan itu kata dasarnya korban, pasti nggak mau. Tetapi waktu saya coba lihat sacrifice, kata dasarnya apa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Asli. Salib dari Roma. Saya masih punya.
1, 2, 3. Syukur pada Allah. Tidak ada yang bisa menjawab. Utuh salibku. Sacrifice itu dari bahasa Latin, dari sacer. Sacer itu artinya kudus. Nah, ini keren. Sacrifice kalau dalam bahasa Inggris akarnya kudus. Sedangkan pengorbanan dalam bahasa Indonesia akar katanya korban. Hal yang membuat menderita. Maka saya harus lihat kembali kepada kata asli dong. Sacrifice. Jadi rupanya pengorbanan ini membawa kekudusan. Dilakukan oleh siapa itu? Siapa? Anda semua sudah mengerti. Kita selesai KRK-nya. Rampung toh ya? Ngerti kabeh kok. Maka Bapak Ibu dalam KRK ini saya tidak panjang lebar berbicara. Saya lebih senang Anda menikmati kasih Allah lewat adorasi. Jadi KRK ini akan berpuncak pada apa? Pemujaan pada sakramen Maha Kudus. Anda bertemu dengan Allah secara langsung. Maka sekarang kalau kita berbicara tentang pengorbanan, kita harus sadar bahwa di dalam pengorbanan itu berarti apa? Berarti kita harus lihat apa yang terjadi dengan Perjanjian Lama. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan? Pengorbanan siapa yang terjadi paling dahsyat selain Yesus? Ya selain Yesus. Jangan ngomong salib lagi nih. Selain Yesus. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan iman? Saya suka orang Yakobus itu sangat kenal dengan kitab suci. Sehingga semuanya rendah hati, tidak mau menjawab. Karena umat Yakobus tidak pernah mau mempermalukan romonya. Mereka langsung diam, gue udah tahu. Diam aja lah, gak perlu sombong kalau tahu itu. Anda tahu, pengorbanan yang paling dahsyat baru saja dirayakan oleh saudara-saudari kita. Betul, Abraham. Anda pernah mendengar kisahnya? Beberapa berbicara sebagai pengkhianat, beberapa diam saja, sungguh-sungguh berkhianat gitu ya. Abraham kisahnya begini, saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran lalu berangkat. Ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham!" Sautnya, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Lihat Bapak Ibu. Inilah tindakan pengorbanan yang besar sekali dari seorang sosok bapak beriman. Dia dijanjikan anak, baru punya satu, suruh dikorbankan. Waktu ke Gunung Moria, Abraham sudah tahu nggak bahwa dia harus mempersembahkan Ishak? Sudah tahu atau belum? Sudah diberitahu bahwa Ishak kau harus persembahkan. Dan Abraham lakukan. Lihat, sacrifice berhubungan dengan kekudusan di sini. Mengapa Abraham menjadi kudus? Karena dia mengikuti kehendak Allah. Jadi kekudusan ini muncul pada saat orang mempunyai relasi dengan Sang Allah, Sang Ilahi. Halo, bukan hanya manusia yang kayak gitu. Allah pun demikian. Allah lebih dahsyat, dituliskan dalam Injil Yohanes. Dituliskannya begini, dikatakan apa? Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tindakan Allah. Jadi Allah itu tahu manusia itu kelak upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Allah tidak tega. Allah ingin manusia itu bersatu lagi dengan penciptanya di surga. Maka dia utus anaknya untuk menebus. Karena uang tebusan tuh gini, uang tebusan tuh. Saya misalnya ngegadein gitar saya. Saya punya gitar, saya gadein. Nah gitar ini akan saya peroleh lagi kalau saya berikan uang tebusan. Gitar itu menjadi hak saya lagi. Sama. Manusia sudah direnggut oleh dosa dan dimiliki oleh roh jahat. Dan Allah menebus lagi sehingga ini kembali menjadi anak Tuhan. Lihat ini karya Allah. Di dalam kerangka apa? Penebusan. Maka kita bisa lihat di dalam nilai-nilai pengorbanan itu ada apa saja. Pertama, di dalam pengorbanan pasti ada satu. Saya yang akan saya ambil, yang saya berikan. Kan mengorbankan itu kan berarti saya memberikan sesuatu. Itu pasti yang berharga. Pasti yang berharga. Itu pengorbanan. Maka seringkali suka aneh. Orang mengorbankan, saya mau nyumbang. Sumbangan ini pengorbanan. Apa yang disumbangan Pak? Baju bekas. Itu bukan pengorbanan, itu penghinaan namanya. Ini kan sudah tidak dipakai lagi, tidak berharga. Itu bukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan saya lakukan itu, kenapa yang paling berharga ini saya berikan? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia. Maka di dalam kitab Kejadian bagus sekali Tuhan berkata apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan ia bersatu dengan
Ya udahlah istrinya. Dan akhirnya mereka menjadi satu. Lihat, keluarga itu berharga, berharga sekali. Di tempat keluarga adalah cinta pertama yang kita dapatkan. Tetapi relasi dengan keluarga saya tinggalkan untuk membangun sebuah keluarga yang lebih berharga. Lihat. Jadi di dalam pengorbanan itu ada sesuatu gerakan untuk sacrificing, mengorbankan. Dan tentunya kita harus sadar, pada saat orang harus mengorbankan pasti punya penderitaan. Benar atau tidak? Berarti pasti kita kalau pada saat pengorbanan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Kalau saya sudah berkorban, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Contoh, ada seseorang anak bertanya, Romo itu ndak kawin berkorban atau tidak?